Cerita berlanjut setelah Joyuan mengambil buah giok bayi. Sementara itu melihat Qi Hou yang pergi begitu saja, Wei Changlan dan yang lainnya sedikit santai saat melihat kepergiannya. Jelas mereka selalu waspada dari awal sampai akhir saat kelompok Qi Hou datang. Bagaimanapun harta yang paling penting adalah butir roh api. Sementara itu Joyuan melihat ke sekelilingnya. Dia tidak melihat lagi harta yang berada di sini. Lantas dengan ekspresi puas ia pun kemudian kembali ke kelompoknya. Setelah itu Wei Changlan tersenyum saat melihat Joyuan telah sampai ke tepi danau dan ia pun berkata, "Selamat yang mulia, kau telah mendapatkan harta berharga." Joyuan pun mengangguk dengan perkataan Wei Changlan. Di sisi lain mata Joyuan menyipit saat Qi Hou pergi dari tempat ini. Jelas ia menyadari jika pertempuran yang sebenarnya adalah mendapatkan butir roh api. Sementara itu masih banyak paksi yang hadir di sekitar tepi danau. Saat melihat Joyuan mendapatkan buah giok bayi, keserakahan muncul di setiap para paksi. Namun mereka tidak bisa untuk merebutnya dari tangan Joyuan yang memiliki kelompok begitu kuat. Di sisi lain adanya tahap Alpha Origin Wei Changlan. Mereka hanya bisa menggelengkan kelapanya dan menekan keserakahan di hati mereka masing-masing. Pada saat yang sama mereka pun bergegas ke reruntuhan kuno lain untuk mencari keberuntungan lainnya. Sementara itu Joyuan tidak berniat untuk menunggu lebih lama lagi di tempat ini. Melihat Qi Hou yang telah memasuki bagian dalam reruntuhan di mana butir roh api itu berada, Joyuan pun kembali berkata, "Mari kita bergerak. Butir roh api ini sangat berharga dan jangan biarkan butir roh api itu jatuh ke tangan Qi Manor. Jika tidak, mereka akan menjadi semakin kuat." Semua orang pun mengangguk apa yang Joyuan katakan dan mereka pun akhirnya pergi dari tempat ini. Singkatnya saat ini Joyuan dalam perjalanan menuju kedalaman reruntuhan kuno. Saat ini Joyuan memiliki kesempatan untuk mengobrol dengan Yoyo, lalu menyerahkan cincin perak usam agar Yoyo mengamatinya. Lantas Yoyo berkata, "Sepertinya cincin ini tampak memiliki sebuah fungsi memperkuat dan memelihara roh seseorang dan sangat bermanfaat untuk mengembangkan roh. Sebelumnya serangan roh dari pohon giok bayi itu mungkin dari artefak cincin perak ini." Yoyo kemudian berkata kembali, "Tapi sepertinya benda ini telah rusak." Yoyo kemudian menunjukkan kepada Joyuan sebuah rune kuno yang telah pudar. Yoyo pun berkata, "Mungkin cincin ini rusak karena sebelumnya pohon giok bayi menggunakan kekuatan cincin yang sangat berlebihan hingga membuat cincin ini menjadi rusak. Namun jika saja artefak cincin perak ini diperbaiki, maka akan membuat roh seseorang mencapai tahap roh yang begitu menakjubkan." Mendengarkan hal ini, Joyuan hanya menggarukkan kelapanya dan berkata, "Namun apakah ada orang yang dapat memperbaikinya?" Yoyo pun hanya tertawa perlahan dan berkata, "Siapa lagi orang yang kau kenal selain aku, Joyuan?" Pada saat ini Joyuan pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jika seperti itu, mungkin aku akan merepotkan kakak Yoyo besar." Sementara perjalanan kelompok Joyuan saat ini tidak berhenti. Mereka pun terus berjalan ke kedalaman reruntuhan kuno. Adapun hambatan di dalam perjalanan telah tersapu bersih dengan kekuatan yang mereka miliki. Waktu berlangsung lama dalam perjalanan. Setelah 1 jam berjalan, mereka akhirnya merasakan reruntuhan di sekitarnya tumbuh berkerumun dan sangat megah. Selain itu boneka pertempuran yang telah muncul juga semakin kuat dan kuat. Dengan kuatnya boneka pertempuran membuat banyak orang elit di kelompok Joyuan mengalami cedera. Tiba-tiba saja gemuruh terjadi di reruntuhan kuno. Ki Genesis yang telah mengamuk meledak dari tempat tertentu dan seketika menghancurkan batu di sekitarnya. Seketika ekspresi suram terlihat di raut wajah Joyuan yang telah mengamati sebuah medan perang di depannya, di mana saat ini ada 8 boneka yang sebanding dengan tahap gerbang surga. Dengan demikian Lu Tianshan dan ahli gerbang surga lainnya harus terpaksa bertindak saat ini. Joyuan pun berpikir, namun beruntung saat ini Joyuan telah mendapatkan dukungan dari Wei Changlan. Di sisi lain Joyuan tidak bisa membayangkan betapa harga mahal yang harus dia derita jika tidak memiliki dukungan dari Wei Changlan. Joyuan pun menghela napas saat Lu Tianshan dan yang lainnya memenangkan pertempuran melawan 8 boneka gerbang surga dengan mengandalkan jumlah dari pihaknya. Setelah itu Joyuan menakupkan tangannya ke arah Lu Tianshan dan pejuang lainnya. "Mungkin saat ini berat bagi kalian semua." Lu Tianshan pun berkata, "Yang mulia, mungkin sepertinya butir roh api berada di depan." Namun pada saat ini Wei Changlan menyela dan dengan merasakan ia pun berkata, "Sepertinya Genesis Ki yang kuat dan melimpah berada di depan." Joyuan pun mengangguk apa yang dikatakan Wei Changlan.
Lantas Joyuan pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke sana. Sementara itu kelompok Joyuan saat ini berjalan beberapa saat. Dan pada saat kemudian kelompoknya menaiki sebuah bukit. Saat ini pun mereka melihat sebuah lembah terpencil muncul di depan mereka. Namun sementara itu kelompok lain juga berada di dekat mereka, yang sama menaiki sebuah bukit untuk melihat lembah terpencil tersebut. Itu adalah kelompok Qihao dan Raja Penom. Tatapan Joyuan berhenti di sisi lain lembah, di mana di sana terdapat tanaman merah yang menyala bercahaya dan sangat menyilaukan. Dan tanaman itu sangat merah menyala layaknya sebuah kobaran api yang sangat menyala. Sebuah gelombang Genesis Ki terpancar dari tanaman tersebut dengan tercium aroma yang samar. Kelompok Joyuan pandangannya tidak teralih lagi saat mereka melihat tanaman merah tersebut. Kegembiraan muncul di raut wajah Joyuan dan ia pun berkata, apakah ini adalah makanan Genesis Ki kelas 4? Putih roh api. Sementara itu Qihao melihat kelompok Joyuan yang telah datang ke tempat ini. Di sisi lain, keserakahan di matanya saat melihat butir roh api seketika menjadi pandangan gelap saat dirinya menatap ke arah Joyuan. Dia pun lantas berkata, Joyuan, aku hanya ingin menyarankan dirimu agar pergi dari sini sebelum penyesalan akan datang menghantui dirimu. Joyuan hanya tersenyum tanpa ekspresi saat mendengarkan Qihao. Sementara itu Joyuan yang mengabaikan perkataan dirinya. Dia pun berkata, jika kau memang bersikeras dan mencari kematian, maka aku akan mengabulkannya hari ini. Seketika Qihao memandang ke arah Raja Penom hitam dan berkata, Raja Penom, saat ini adalah waktu yang tepat untukmu bertindak. Raja Penom hitam hanya tertawa terbahak-bahak. Lantas dia pun menjawab, karena kau telah menjaminku dengan memberikan 3 kota, maka aku akan meminjamkan kekuatanku sampai akhir. Saat kata-kata terakhir terdengar, seketika Raja Racun Hitam mengeluarkan Genesis Ki hitam yang sangat deras melonjak dari kelapanya. Itu adalah Genesis kelas 4 Black Venom King yang bernama Devil Miasma Ki atau Racun Miasma Iblis. Dijelaskan bahwa Devil Miasma Ki diperoleh oleh Raja Penom melalui pertemuan yang beruntung. Dan karena Genesis Ki kelas 4 itu bukan hanya memungkinkan dirinya mencapai tahap Alpha Origin, itu bahkan membuat dirinya menjadi penguasa di Blackwater. Bahkan seseorang Wei Changlan harus membayar harga mahal saat menghadapi racun miasma iblis ini. Saat Raja Penom mengeluarkan Genesis racunnya, seketika Wei Changlan sama mengeluarkan Genesis Ki yang melonjak dan melangkah maju ke depan. Tatapan dingin terlintas di raut wajah Wei Changlan saat melihat Raja Penom di depannya. Sementara itu Genesis Ki Wei Changlan saat ini memiliki cahaya kilau emas gelap, dan itu memberinya aura menakutkan dan niat membunuh yang kejam. Melihat itu, Raja Penom hanya tersenyum dingin, lalu berkata, Wei Changlan, kau sudah beberapa kali berakhir buruk di tanganku. Aku sungguh mengakui keberanianmu itu. Apakah kau masih ingin bertarung denganku saat ini? Seketika niat membunuh begitu pekat terlintas di wajah Wei Changlan saat perkataan itu terdengar. Ia pun lalu berkata, namun kali ini aku akan membunuhmu untuk membalas siksaan yang kau pernah berikan kepadaku selama bertahun-tahun itu. Raja Penom pun tertawa terbahak-bahak. Aku khawatir kau tidak akan memiliki kemampuan seperti itu, Wei Changlan. Seketika Genesis Ki turun perlahan-lahan dari atas dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan seketika Raja Penom melayang ke atas dengan racun hitam yang ia pijak. Dan pemandangan ini mirip seperti setan kuntilanak. Wei Changlan lantas berkata, Yang mulia, aku akan berurusan dengan bajingan racun itu. Untuk yang lainnya kuserahkan pada kalian semua. Setelah berkata-kata seperti itu, Genesis Ki emas gelap berdesir saat sosoknya melesat ke arah langit. Saat ini pertarungan telah resmi dimulai antara dua tahap Alpha Origin yang telah saling berbenturan di atas langit. Saat ini Wei Changlan yang pertama bergerak dengan tinju yang terkepal seketika Genesis Ki emas gelap maju ke depan. Serangan itu seperti tombak emas yang langsung melesat ke arah Raja Penom King. Raja Penom hanya tertawa meremehkan saat Black Ki mulai berputar-putar, membentuk sebuah angin tornado hitam. Seketika memantulkan Genesis Ki emas gelap Wei Changlan. Sementara itu kelompok Joyuan dan Qihao menyaksikan pertarungan dua tahap Alpha Origin di atas langit yang semakin intens. Saat tatapan mereka pun menjadi suram. Raja Penom di atas udara berkata, Ayolah Wei Changlan, apakah kau mau mencoba mencicipi penjara iblis miasma milikku? Seketika lengan Raja Penom berkibar saat dua Genesis Ki hitam keluar.
Genesis Ki yang besar turun dari langit seperti kandang yang telah menyusut, dan saat ini Wei Changlan berada di tengahnya. Saat penjara hitam itu semakin menyusut, Genesis hitam menyelimuti Wei Changlan. Wei Changlan pun berteriak Golden Broadword Slash. Seketika ia bergerak dengan tangannya saat pedang besar muncul di dalamnya. Rune Genesis menutupi pedang besar dan aura kuat terpancar. Dan ini adalah teknik Genesis Ki kelas hitam. Dengan pedang besarnya ia menebas ke bawah. Saat ini sebuah bilah emas panjang seketika memotong udara di atas, seketika memecahkan serangan sangkar hitam yang akan menyusut. Setelah kandang hitam itu pecah, Genesis Ki hitam muncul di belakang Wei Changlan. Raja Venom seketika menyerang kembali dengan telapak tangannya yang dilapisi racun ke arah Wei Changlan. Menyadari hal tersebut, Wei Changlan hanya melemparkan tinju ke arah belakang, dan seketika tinju dan telapak tangan berbenturan hingga menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Gelombang Ki yang sangat besar terlihat dengan mata telanjang saat serangan itu terjadi. Dan sekarang terlihat dua sosok yang telah terbang mundur saat mereka masing-masing terpental saat serangan sebelumnya. Saat ini terlihat ekspresi wajah Venom menjadi pucat saat darah menetes di lengannya. Di sisi lain, militan Genesis Ki Wei Changlan terlalu mendominasi sebelumnya dan menusuk tangan Raja Venom King setelah bentrokan terjadi. Namun saat Raja Venom terkena serangan yang membuat tangannya mengeluarkan darah, dia hanya tersenyum seram saat dia pun berkata, "Wei Changlan, apakah kau mengira jika kau bentrok secara langsung dengan racun miasma iblisku? Apakah kau sudah lupa bagaimana rasanya terkena racun miasma iblis yang menyerang tubuhmu sebelumnya?" Pada saat benturan serangan terjadi, racun miasma iblis telah dilesatkan ke arah tubuh Wei Changlan. Namun saat ini, seketika Raja Venom terkejut saat melihat Wei Changlan yang acuh tak acuh. Dan saat ini ia melihat cahaya hijau samar yang perlahan muncul. Dan seketika ekspresi Raja Racun Hitam berubah menjadi jelek saat racun miasma iblis diusir oleh cahaya hijau Wei Changlan. Raja Venom pun berkata, "Racun miasma iblis telah dihilangkan." Wei Changlan hanya meledek saat dia berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa racun miasma iblis masuk ke dalam tubuhku?" Jelas saat ini teknik yang diberikan Yaoye sebelumnya sangat efektif untuk Wei Changlan menangkal racun miasma iblis ini. Saat ini tatapan Raja Venom bergetar. Wajahnya seperti sebuah sumur yang tanpa dasar. Dan kali ini ia dirugikan dengan serangan Wei Changlan sebelumnya. Di bawah Wei Qingqing menyaksikannya dengan bergembira saat ini. Dan ia pun berkata, "Ayah telah menang." Sementara itu Zhou Yuan menghela napas. Beruntung sebelumnya mereka sudah persiapan dan sekarang membuat Wei Changlan menang. Di sisi lain wajah Qi Hao mengeluarkan keringat dingin saat melihat Raja Venom menderita kerugian yang sangat besar. Qi Ling di sampingnya berkata, "Tuan muda, sepertinya Raja Venom tidak akan berhasil membunuh Wei Changlan. Sepertinya dia hanya akan menundanya saja." Ekspresi Qi Hao menjadi dingin. Ia pun berkata, "Tidak masalah jika Wei Changlan ditunda. Saat ini giliran kita harus bertindak." Dan saat itu seketika melihat ke arah Zhou Yuan dengan senyum licik terlintas. Ia kembali berkata, "Apakah mereka berpikir jika saat ini situasinya telah dimenangkan? Mari kita berikan mereka hadiah kecil." Namun saat perkataan itu terdengar, tiba-tiba saja tanah retak dan hancur. Debu-debu berterbangan dan lembah itu pun hancur, terbelah saat sebuah makhluk besar yang perlahan muncul. Kelompok Zhou Yuan Qi Hao seketika menjadi menyusut saat melihat siluet raksasa yang tiba-tiba muncul itu. Cahaya menyinari sebuah binatang piton raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki. Zhou Yuan pun berkata, "Apakah ini adalah pelindung reruntuhan kuno ini?" Saat tatapan Zhou Yuan melihat ular piton raksasa yang telah muncul saat ini di dekat kelompok Qi Hao. Saat ini terlihat kelompok Qi Hao tidak menemukan rasa takut, namun sebaliknya, ia sangat bergembira akan hal ini. Zhou Yuan pun seketika berkata-kata, "Apa yang telah terjadi?" Setelah melihat tatapan Zhou Yuan yang sangat terkejut, Qi Hao pun hanya berkata, "Zhou Yuan, aku sudah menyarankan dirimu untuk pergi, namun kau masih bersikukuh untuk tinggal. Pada saat ini kalian pasti akan mati." Suara mengejek Qi Hao terdengar seolah-olah kemenangan sudah di tangannya. Zhou Yuan pun berkata, "Saya khawatir jika kelompokmu tidak akan mampu untuk menghadapi boneka piton itu sendirian." Qi Hao tertawa dan senyum aneh muncul di raut wajahnya. Sepertinya itu lebih cocok untuk kelompokmu, Zhou Yuan. Su Yue Wei Qingqing saat ini kebingungan dengan ekspresi Qi Hao yang masih tetap tenang. Apakah dia berpikir bahwa boneka piton itu tidak akan menyerang kelompoknya? Qi Hao hanya tersenyum saat melihat kebingungan di raut wajah kelompok Zhou Yuan.
Dengan segera ia mengambil sebuah seruling hitam dan seketika muncul di tangannya. Sementara itu seruling tersebut mengeluarkan cahaya redup yang samar dan Genesis Ki mengalir di permukaan seruling. Ki Hao berkata, ini adalah benda arwah pengontrol roh dan ini secara khusus dibuat untuk mengendalikan roh-roh binatang buas. Ki Hao melanjutkan, meskipun boneka Python ini adalah sebuah boneka, namun roh binatang Genesis kelas 4 tipe Python ada di dalamnya. Menurutmu bagaimana jika aku mengendalikan roh buasnya saat ini? Seketika ekspresi Zhou Yuan, Wei Qingqing, Su Yuwei dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ki Hao memiliki benda seperti itu. Item benda yang dapat mengendalikan roh binatang Genesis Beast kelas 4 itu sangat-sangatlah berharga. Ki Hao memutar-mutar seruling tersebut dan berkata, sejujurnya ini adalah berkat reputasi yang mulia yang telah meningkat sebelumnya. Dan sementara itu dukungan lain muncul kepada Ki Manor dari Kekaisaran Bu Besar. Sehingga benda yang berharga ini jatuh ke tanganku. Jika saat ini aku sangat berterima kasih kepadamu yang mulia.